Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisa Investasi, dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang apa itu investasi. Untuk pengertian investasi ini sendiri, investasi merupakan penempatan atau penanaman sejumlah dana ke dalam suatu aset atau aktiva produktif dengan harapan mendapatkan nilai lebih di masa yang akan datang. Jika dilihat dari jangka waktunya, investasi dibagi menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Sedangkan, jika dilihat dari jenis asetnya, itu terbagi menjadi 2 jenis, yakni real asset dan financial asset. Contoh dari real asset misalnya tanah, emas, properti, barang seni, dan lain sebagainya. Jika berinvestasi pada real asset, apa sih yang diharapkan? Misalnya untuk tanah itu biasanya yang diharapkan adalah kenaikan nilai atau kenaikan harganya di masa yang akan datang. Begitu juga dengan emas, properti, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk financial asset, contohnya adalah surat-surat berharga, misalnya deposito, saham, dan obligasi. Apa sih yang diharapkan dari investasi pada deposito, saham, atau obligasi? Kalau deposito mungkin yang diharapkan adalah bunganya, sedangkan saham yang diharapkan adalah dividen dan kenaikan harganya. Sedangkan untuk obligasi yang diharapkan adalah tingkat bunganya. Real asset itu memiliki beberapa kelemahan, di antaranya itu yang pertama adalah kurang liquid. Maksud dari kurang liquid adalah sulitnya untuk dikonversikan menjadi uang secara cepat dan juga biasanya memiliki biaya transaksi yang tinggi. Kelemahan selanjutnya itu return atau tingkat pengembaliannya sulit diukur secara akurat. Lalu perpindahan atau distribusi kepemilikan itu yang tidak luas dan tidak tersedianya di pasar aktif, beda halnya dengan financial asset. Lalu apa sih itu investor? Investor adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Investor itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah investor individual dan yang kedua adalah investor institusional. Investor individual adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi yang merupakan orang perorangan atau per individu. Sedangkan investor institusional adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi terdiri dari perusahaan atau suatu lembaga. Selanjutnya adalah proses manajemen investasi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam proses ini. Yang pertama adalah menetapkan atau menentukan tujuan atau sasaran investasi. Jika tujuan atau sasaran investasi telah ditetapkan, selanjutnya adalah membuat kebijakan investasi. Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi sasaran investasi itu sendiri. Selanjutnya adalah memilih atau menetapkan strategi portofolio yang terdiri dari strategi portofolio aktif dan pasif. Untuk strategi portofolio aktif sendiri, yakni menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik. Sedangkan untuk strategi portofolio pasif, ini adalah mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia. Jika sudah strategi portofolio disusun, selanjutnya adalah memilih aktiva atau aset dari instrumen investasi itu sendiri. Jika sudah dipilih instrumennya, selanjutnya adalah melakukan pengukuran dan mengevaluasi kinerja dari investasi yang telah dilakukan. Untuk dasar keputusan investasi, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi? Yang pertama itu melihat bagaimana sih return atau tingkat pengembaliannya. Lalu
bagaimana resikonya, bagaimana biaya transaksinya, bagaimana pajaknya, dan bagaimana kekayaannya. Nah, ini ada beberapa kiat berinvestasi. Pertama yaitu tidak berinvestasi pada instrumen yang tidak dimengerti. Jika berinvestasi, sebaiknya kita benar-benar berinvestasi pada instrumen yang benar-benar dimengerti dan dipahami. Lalu jangan mengabaikan risiko suatu instrumen investasi, karena sekecil apapun risiko suatu investasi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja investasi itu sendiri di masa yang akan datang. Kemudian hindari investasi yang menekan biaya tinggi, serta gunakan dana di luar kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, disarankan berinvestasi pada banyak instrumen. Pernah dengar kata-kata don't put your eggs in one basket? Ini dengan tujuan jika investasi kita pada salah satu instrumen gagal, kita memiliki peluang lain pada instrumen yang lain. Contohnya, jika berinvestasi pada saham, disarankan untuk berinvestasi pada beberapa saham. Di sini kita pentingnya mempelajari tentang apa itu penyusunan portofolio. Nah, itulah tadi uraian tentang apa sih itu investasi. Semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.